إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. اللهم صل على سيدنا محمد أولي المعاذر والمناقب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam yang penuh berkah, kita dikumpulkan karena barakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peringatan kelahiran junjungan baginda yang merupakan momen terbesar yang dilaksanakan bagi seluruh umat manusia, khususnya kita umat Islam di seluruh antero jagat raya, sebagai bentuk bukti bahwa kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu cinta, rindu, mendambakan, berharap daripada syafaatul uzmah, syafaatul khususiyah dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tadi telah kita awali dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan dilanjutkan dengan puja-puji melantunkan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pada saat itu berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Seraya lisan-lisan umat Nabi Muhammad menyebutkan marhaban ya marhaban ya nur aini marhaban jaddal husaini marhaban marhaban man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karim al-walidaini hawduka safil mubarrad wirduna yawman nushuri ya nabi ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Sayyidina Ja'far al-Barzanji beliau mengatakan waqad istahsana al-qiyamah 'inda dhikri maulidihi syarif a'immatun zawu riwayatin wa rawiyatun fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah.
sungguh begitu mulia, sungguh begitu agung bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berdiri di saat mahallul qiyam, diagungkan nama suci, nama mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah disepakati, disetujui oleh para a'immah di dalam riwayat-riwayat para imam kita, khususnya para imam ahli sunnah wal jamaah, menyatakan di saat kita berdiri mengagungkan, menyambut kedatangan daripada rohaniya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah keharusan bagi kita semuanya. Fatuba, maka beruntung, bergembiralah, liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah, bagi orang-orang yang memuliakan dan mengagungkan beliau baginda Nabi Muhammad di atas puncak keagungan yang paling tinggi setinggi-tingginya. Momentum peringatan Maulid Nabi bukan hanya dikhususkan pada bulan Rabiul Awal, bukan hanya memperingatinya pada tanggal kelahiran 12 kelahiran Nabi Rabiul Awal pada hari Senin, namun bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang betul-betul merindukan dan selalu mendambakan syafaat Nabi Muhammad, keberkahan Nabi Muhammad, doa dari Nabi Muhammad, dikatakan fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Setiap kedipan mata orang-orang yang beriman, setiap hembusan nafas orang-orang yang beriman, maka merayakan hari kelahiran Nabi adalah keharusan yang harus kita lakukan. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya masyarakat Sumber Bahagia yang berada di Desa Sungai Asam, Kabupaten Kuburaya, hadir bersama kita para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaib khususnya, dan juga Bapak Kepala Desa kita, Bapak Sumardi beserta jajaran perangkat desa yang hadir pada kesempatan ini teristimewa. Salam takrim, salam ta'zim saya kepada keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Ulum, khususnya kepada anak pengasuh dan keluarga besar beliau. Maka setiap zikir, solawat dan pahala pengajian ini kita haturkan kehadiran Allah yang kita hadiahkan untuk almarhum, al-maghfurillah, daripada pengasuh pesantren ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan alam barzakhnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tanda ciri-ciri umat Nabi Muhammad yang betul-betul beriman sesungguhnya kepada Rasulullah, yang betul-betul cinta sesungguhnya kepada Nabi Muhammad, yang mereka betul-betul memiliki mahabbah al-qawiyah, mahabbah yang begitu kuat di dalam hatinya.
Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 157, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Apa yang Allah sampaikan kepada kita hadirin selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ikatan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di situ Allah memberikan daripada 3 tanda ciri-ciri mereka yang beriman kepada Nabi. Yang pertama, wa'azzaruhu. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, mereka akan selalu memuliakan baginda Rasulullah. Mereka selalu mengagungkan Rasulullah. Mereka selalu bergembira atas kelahiran Rasulullah. Mereka yang tidak akan pernah jenuh dan jemu lidahnya untuk bersolawat dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad merupakan hadiah yang teristimewa yang dihadirkan oleh Allah untuk alam semesta ini bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya terkhusus bagi kita manusia, bahkan bagi seluruh makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan sebab engkau, kehadiranmu di atas dunia ini wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat Nabi Musa memujuk Allah, merayu kepada Allah agar bisa menampakkan zatnya, pada saat itu Allah mengatakan kepada Musa alaihi salam, lan tarani, engkau tidak akan pernah mampu melihat diriku wahai Musa. Lan tarani, engkau tidak sanggup dan tidak akan pernah sanggup melihat dan menatap daripada kekuasaan zatku wahai Musa. Diperintahkan Nabi Musa di Bukit Tur Sina, Pak, untuk naik. Kemudian Allah mengatakan, kau tatap itu bukit, kau lihat itu jabal, kau lihat benar-benar wahai Musa, itu Bukit Tur Sina, kau lihat betul-betul. Jikalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan daripada satu dimensinya saja, kau akan melihat. Tetapi sebaliknya, jikalau Allah sudah memberikan dimensinya, maka kau tidak akan sanggup wahai Musa. Nabi Musa berupaya ingin melihat zatullah. Apa yang terjadi? Nabi Musa pingsan. Itu bukit meledak karena tidak mampu dengan kekuatan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk naik ke Sidratil Muntaha. Pertemuan yang sangat begitu indah dengan 2 kalimat yang sangat begitu mulia. Nabi mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Salam penghormatan kepada zat yang maha suci, zat yang maha agung, kesempurnaan untukmu ya Allah. Nabi mengucapkan dengan lisannya yang mulia kehadiran Allah Subhanahu wa taala, namun langsung disambut oleh Allah.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pertemuan yang sangat begitu indah antara Khalik dengan makhluk, antara zat dengan hamba, menatap langsung Nabi Muhammad SAW kepada Zatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi adalah satu-satunya manusia yang paling dimanjakan oleh Allah, yang sangat dicintai dan paling disayangi, sehingga pada waktu Nabi bertemu kepada Allah, hadirin, Nabi ingin melepaskan sendalnya. Fa inna hadza muqaddasi tuwa, ini adalah tempat yang paling suci ya Rabbi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Muhammad, la takhla' na'laik, jangan kau lepaskan sendalmu, naik engkau langsung bertemu kepadaku, kata Allah. Ini kata para ulama, sendalnya Nabi, Pak. Oning sendal kira. Sendalnya Nabi, sendal itu harganya biasa, murah meriah, dan tempatnya di tanah, diinjak dengan kaki, letaknya di tanah. Tetapi karena sendal ini dipakai oleh Nabi Muhammad, maka sendal itu menjadi mulia. Allah katakan, la takhla' na'laik, jangan kau lepaskan sendalmu wahai Muhammad, naik engkau bersama sendalmu. Maka sebab Allah menciptakan dunia ini berkah daripada terompahnya Nabi Muhammad, berkah daripada sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu, kata Allah, kami berikan kelebihan di antara mereka atas sebagian yang lain. Minhum, di antara mereka, man kallama Allah, ada yang bisa berkomunikasi kepada Allah. Ada di antara mereka yang tidak mempan dibakar api. Ada yang di antara mereka bertahan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan paus atau ikan nun. Ada di antara mereka yang bersembunyi di pohon besar dalam waktu yang begitu lama. Ada di antara mereka yang bisa berjalan membelah lautan. Berbagai macam kelebihan para nabi dan para rasul. 313 rasul, 124.000 nabi diberikan kelebihan, mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, ada di antara mereka yang kami angkat derajatnya di atas derajat yang paling agung, Pak. Siapa beliau? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan para rasul yang menjadi penyempurna, semua para nabi dan para rasul syariatnya disempurnakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan para rasul di dalam Al-Quran, Allah sebut nama mereka dengan sebutan nama, Pak. Ya Adamus kun anta wa zawjukal jannah. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Ya Musa, Ya Isa, wa idh qala Ibrahim. Semua dengan nama-nama saja disebut oleh Allah.
tetapi tidak pernah kita dapatkan sama sekali Allah menyebutkan nama Nabi Muhammad dengan nama saja, Pak. Kita boleh periksa di dalam Al-Quran, dari mulai basmalah Al-Fatihah sampai suratul An-Nas 30 juz Al-Quran, tidak kita dapatkan Allah menyebut nama Nabi Muhammad dengan sebutan Muhammad, tetapi Allah menyebut Nabi Muhammad dengan pangkat, kedudukan dan martabat yang Allah telah berikan kepada beliau. Coba kita lihat, Pak. Allah memanggil Nabi dengan sebutan apa? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Apalagi? Yasin wal Qur'anil Taha ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir. Semua disebut dengan nama-nama yang khusus yang memiliki makna dan arti yang sangat begitu agung, Pak. Bahkan di dalam surah Al-Fatih Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah. Disebutkan nama beliau tetapi ada pangkatnya, Rasulullah. Kenapa Allah tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad saja seperti nama Nabi dan Rasul yang lain? Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang paling termulia di atas Nabi dan Rasul yang lainnya. Bahkan menandingi daripada malaikat Jibril, Bapak Ibu alaihissalam. Makanya perlu kita fahami, Bapak. Kita mengenal Nabi yang paling tampan. Siapa? Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Perempuan pada zaman itu melihat wajah Nabi Allah Yusuf, kalau bahasa orang sekarang nih Pak Kades, kelepek-kelepek. Tak sanggup melihat wajah Nabi Yusuf. Bahkan yang sudah punya suami lupa dengan suaminya di saat melihat wajah Nabi Yusuf. Saking gantengnya itu Nabi Yusuf, Pak. Siti Zulaikha tidak mampu melihat keagungan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai tersebar fitnah di kota Mesir pada saat itu, bahwasanya Nabi Yusuf begini dan begitu kepada Sayyidah, kepada Siti Zulaikha. Nyatanya tidak ada dan itu bohong. Perempuan-perempuan pada saat itu dikumpulkan oleh Siti Zulaikha di istana kota Mesir, Pak. Perempuannya bukan perempuan kaleng-kaleng, Pak. Betul-betul yang berkualitas. Perempuan yang betul-betul dzu jamalin, memiliki kecantikan yang sangat luar biasa. Dikumpulkan semua perempuan-perempuan yang cantik daripada istri-istri raja pada saat itu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam diperintahkan oleh Siti Zulaikha untuk keluar dari dalam menuju ke teras untuk melihatkan jalannya Nabi Yusuf. Di saat perempuan diberikan buah dan pisau, pada saat itu mereka terhipnotis melihat wajah Nabi Yusuf. Seolah-olah terhipnotis, mereka tidak sadar. Mereka memotong daripada jari jemari mereka. Mereka mengatakan sebagaimana perkataan mereka, "Ya Allah, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia yang Allah ciptakan kepada kami." Itu Nabi Yusuf, Pak. Lewat di hadapan para perempuan-perempuan cantik, itu perempuan tidak mampu melihat wajah Nabi Yusuf. Tangannya yang mereka potong, jarinya yang mereka iris, bukan buah yang mereka potong, Pak.
Maka kata para ulama begini, Nabi Allah Yusuf dengan baginda Nabi Muhammad ini kalau berbicara kegantengan dan ketampanannya, u'tiya Yusuf al-jamal faqat wa u'tiya Muhammad al-jamal wal jalal. Nabi Yusuf hanya diberikan kegantengan. Kegantengan Nabi Yusuf mampu membuat orang-orang yang melihatnya tidak tahan. Perempuan berteriak, histeris, menjerit, ingin dijadikan istri Nabi Yusuf. Tetapi Nabi Muhammad SAW diberikan dua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegantengan wajah dan kewibawaan, sehingga kegantengan wajah Nabi Muhammad di saat dilihat oleh perempuan-perempuan itu nggak sanggup untuk memujinya. Kenapa? Karena kewibawaan karismatik Nabi Muhammad yang sangat begitu tinggi, sehingga tidak satu pun manusia mampu dan sanggup untuk mengeluarkan kata-kata di dalam memuji kegantengan Nabi Muhammad SAW. Paham nih? Jadi Nabi diberikan dua oleh Allah, u'tiya Muhammad al-jamalu wal jalalu, yaitu kegantengan dan kewibawaan karismatik yang tinggi, sehingga tidak ada yang sanggup. Makanya para sahabat itu kalau melihat wajah Nabi Muhammad, mereka tertunduk langsung. Kan beda. Orang melihat orang ganteng langsung tertunduk, berarti itu orang punya wibawa. Betul apa tidak? Ada orang ganteng yang dilihat, orang itu langsung melirik, bahkan minta nomor WA-nya. Betul enggak? Dan mencari apa IG-nya, nanti di inbox itu. Betul? Dicari Facebooknya. Orang ganteng, orang cantik. Kok bisa? Karena tidak memiliki karisma, tidak memiliki wibawa. Al-jalal tidak ada. Kenapa? Sehingga orang mudah untuk merayunya karena kegantengan dan kecantikannya. Ini Nabi Muhammad, sahabat tidak sanggup, Pak. Kata-kata apa lagi yang akan dikeluarkan untuk memuji daripada kegantengan dan kemuliaan beliau, sehingga keluar satu kalimat daripada syair-syair Hasan ibn Thabit, wa ahsanu minka lam tara qattu ainin wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Apa kata Hasan ibn Thabit? Wa ahsanu minka lam tara qattu ainin. Kegantengan wajahmu wahai Muhammad, belum pernah mataku ini memandang. Artinya tidak ada penciptaan yang paling sesempurna seperti dirimu wahai Muhammad. Ganteng engkau wahai Muhammad, sehingga tidak ada kata-kata yang sanggup untuk keluar di dalam memujimu. Habis itu pujian. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Dan baiknya budi pekertimu wahai Muhammad, perangaimu, tidak ada satupun wanita seperti Sayyidatuna Aminah binti Wahab, ibumu yang mulia, melahirkanmu. Tidak ada satu orang pun ibu di dunia ini yang bisa melahirkan seperti sempurnanya Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad. Karena dari mulai di dalam kandungan itu Siti Aminah dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang daripada Simtud Durar, lam tashkush alaman wala ilala, lam tashku alaman wala ilala. Itu Siti Aminah pada waktu di perutnya ada Nabi Muhammad janin,
yang membesar dan terus membesar, tidak pernah merasakan sakit di saat tidur, tidak pernah mengeluh seperti ibu-ibu yang hamil kebiasaannya. Kalau ibu-ibu biasa yang hamil, itu kalau makin besar itu kandungan, kira-kira enak nggak tidurnya? Seperti bawa gas 3 kilo di dalam perut. Betul apa tidak? Toleh ke kanan nggak enak, toleh ke kiri nggak enak, tengkurap apalagi. Tapi Siti Aminah tidak merasakan sakit, tidak merasakan capek, tidak merasakan lelah. Di dalam perutnya ada Nabi Muhammad, merasa enak Siti Aminah. Makanya beliau yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan di dalam perut Siti Aminah adalah betul-betul janin yang sempurna, khuluqan wa khalqan, secara wajahnya dan juga secara kepribadiannya, sehingga dikatakan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Engkau ini wahai Muhammad seperti memesan. Artinya kalau kita pesan barang, tentunya kepengen pesanannya yang bagus. Kita pergi ke tukang mebel, Pak, tolong buatkan saya meja ya, tapi meja yang berkualiti, yang berkualitas, meja dengan bahan yang bagus, meja dengan warna cat yang baik. Ini Nabi seakan-akan, kata Hasan bin Sabit, seakan-akan kau ini pesan, request sama Allah. Aku kepengen diciptakan begini loh ya Allah. Kira-kira kalau kita harus memilih seperti itu, bisa merequest. Ibu-ibu yang hamil ini sekarang ini, kalau seandainya bisa merequest kepada Allah, ya Allah, jangan sampai anakku di dalam janin ini hitam ya Allah, buat putih ganteng, hidungnya mancung, alisnya seperti huruf nun, bibirnya bagus. Betul enggak? Tapi kan nggak bisa request, ada yang bisa request. Nah, Nabi Muhammad itu dikatakan seakan-akan Nabi itu bisa memesan penciptaan beliau itu, saking tampannya. Namun Allah tidak melihat kepada ketampanan Nabi saja. Coba kita buka dalam surah Al-Qalam ayat 4. Disitulah puncak kemuliaan Nabi. Apa yang Allah sampaikan? Wa innaka la'ala khuluqin, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang paling agung. Ingat ini ayat, jangan sampai salah mengartikan. Akhlak menjadi mulia karena adanya Nabi. Adanya akhlak sebab adanya Nabi. Adanya peradaban karena Nabi Muhammad yang bawa peradaban. Beda dengan kita, Pak. Kalau kita dimuliakan karena bisa dipahami ini kalimat saya? Kalau kita dimuliakan, dihormati, disegani karena akhlak. Kalau enggak punya akhlak, kira-kira ada yang mau hormat sama kita? Kalau kita enggak punya akhlak, kira-kira ada orang yang takut sama kita, yang segan kepada kita? Justru orang akan menghina kita, akan mencaci maki kita karena sebab tidak memiliki akhlak. Tetapi beda dengan Nabi Muhammad, akhlaknya menjadi mulia karena Nabi. Ini ayatnya maksudnya. Artinya di situ Allah menggunakan dua lam, kan ngaji nahu ya. Di situ ada lam lil taukid, ada lam lil isti'la. Wa innaka, ya, waw lil taukid. Innaka, sesungguhnya engkau, domirnya itu kepada Nabi. Bukan wa innakum, tapi wa innaka la ala khuluqin azim.
di atas akhlak yang paling agung. Akhlak menjadi mulia karena Nabi, akhlak menjadi baik karena Nabi, adanya peradaban Islam karena Nabi, kita mengenal adab perangai kebaikan adanya Nabi. Bahkan sumber kebaikan yang ada di seluruh jagat raya ini, sebagaimana dikatakan, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidaklah kebaikan, tidaklah kesempurnaan yang telah dilakukan oleh seluruh manusia, bahkan Nabi dan Rasul, bahkan seluruh makhluk. Kebaikan yang mereka lakukan sumbernya hanya satu, Pak. Bukan sumber bahagia, Pak. Sumbernya hanya satu. Sumbernya adalah Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha mikrofon illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rindukan Nabi setiap hari, air mata pun jatuh ke pipi. Kami mohon pada Ilahi, semoga diridhoi mimpi Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai Nabi, kumpul umatmu meminta syafaat dari Tuhanmu, masukkan kami ke dalam syurgamu dengan ridha dan ampunanmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
hamba tak pernah memilih. Kami ini hamba-Mu Rabbi, izinkan bisa ziarah Nabi. Amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan yang kedua, orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad wa nasaruhu, yang mereka menolong, membantu, ikut berjuang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini banyak santri yang mondok di tempat yang mulia ini. Maka tugas kita nih adik-adik sebagai santriwan santriwati, dalam rangka kita mensyiarkan, menolong, membantu perjuangan Nabi Muhammad, panjenengan semuanya belajar agama dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai di usia-usia panjenengan yang masih sangat muda terputus, hilang untuk belajar agama. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita sudah tahu, Nabi menyatakan tuntutlah ilmu dari mulai tiang ayunan sampai kiamat. Makanya menuntut ilmu tidak akan pernah ada batasnya. Sampai kapan? Sampai mati. Bahkan orang mati pun diajari oleh ustadz. Di saat dimasukkan itu jenazah di dalam tanah, setelah ditancapkan batu nisan, maka datang kiai, datang habib, datang ustadz untuk membacakan doa talqin. Idza ja'aka muwakkalani bika fala yurhibak wala yubzi'ak fa innahuma khalqun min khalqillah. Wa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma qiblatuka wa ma ikhwanuka wa ma imamuka faqul lahumā biqawlin lisanin fasihin wa i'tiqadin sahih Allahu Rabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wal Ka'bah qiblati wa Qur'anu imami wal muslimin wal muslimuna ikhwani. 5 pertanyaan yang diajarkan oleh kiai, oleh ustadz di atas tanah kepada jenazah yang di alam kubur. Artinya apa? Yang sudah mati pun mereka dibangkitkan oleh Allah untuk mendengarkan talqin. Artinya jangan pernah bosan dalam menuntut ilmu. Apalagi Masya Allah, ini pesantren yang sangat begitu indah, besar, yang kita yakin semua para pengajarnya berkualitas, para ustadz-ustadzahnya sampai guru-guru formalnya, mereka berkualitas. Bukan hanya daripada titel saja, tetapi memang mereka seorang guru pendidik. Makanya panjenengan beruntung bisa mondok di tempat yang mulia ini bersama para kiai, bersama para asatidzah, bersama para guru-guru yang ada di tempat ini. Panjenengan beruntung. Maka tugas seorang santri sebagai bentuk syiar menolong agama Allah, di antaranya pula yaitu mengabdi kepada guru, mengabdi kepada guruna. Man khadam khudim, barang siapa yang berkhidmat
maka mereka akan dikhidmati. Barang siapa yang membantu, mereka akan dibantu. Barang siapa yang menolong, mereka akan ditolong. Maka setelah kita belajar, jangan lupa khidmah kita kepada guru kita. Ini penting. Karena di antara syarat ilmu itu barokah, tidak cukup belajar, tidak cukup kita ngaji. Di antara syarat ilmu itu menjadi barokah atas santri, mendapatkan daripada doa kiai, doa daripada guru, dan ridho daripada kiai, dan ridho daripada guru. Apa yang selalu kita katakan kepada guru kita? Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana لولاكم كيفما حبكم كيفما
sekali lagi, di dalam menolong agama Allah, meneruskan perjuangan baginda Nabi, seorang santri hatinya harus nyambung kepada gurunya. Karena di akhir zaman ini ada santri itu terbagi menjadi 3, Pak. Ada santri muttasil, ada santri munfasil, ada santri munqati'. Paham kan? Santri muttasil itu santri yang nyambung dengan kiainya, peka dengan kondisi keadaan pesantren, tahu keinginan gurunya, tahu keinginan pesantren. Dan santri yang muttasil tidak pernah melupakan di dalam doanya, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lisyaikhi. Dia menyebutkan nama gurunya. Dan ini santri muttasil ini. Apapun yang berkaitan dengan gurunya, dia mengerti dan paham. Maka jarang yang seperti ini, nak. Maka panjenengan semua ini jadilah santri yang muttasil, minimal di dalam doa tahajud 5 waktu yang wajib dan duha kalian doakan itu guru, doakan almarhum kiai yang telah meninggal, doakan adik-adik beliau, doakan putra-putra beliau, doakan keluarga besar pondok pesantren ini, nak, sebagai bentuk pengabdian panjenengan kepada guru panjenengan. Yang kedua, santri munfasil. Apa itu munfasil? Infasala, artinya yang tidak terhubung, sinyalnya loading, tidak ada kuota, lowbat baterainya. Dia tahu bahwasanya itu gurunya, dia tahu itu kiainya, tetapi dia menutup mata, dia mentulikan telinga, dia bungkam sejuta bahasa, seolah-olah itu kiainya tidak pernah mengajarinya ilmu, tidak pernah mendidiknya dengan pengetahuan agama. Bahkan di dalam doa pun tidak pernah dia selitkan nama gurunya. Hati-hati, nak. Bagi seorang santri ini yang dia lalai kepada gurunya akan mendapatkan 3 musibah besar. Hati-hati. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membuat hati gurunya terluka, sengaja dia, maka Allah akan menurunkan 3 musibah. Di antara musibah yang disebutkan, yang pertama, nasya ma hafizah. Apa yang dia hafalkan, Imriti, Matan Jurmiyah, Ibnul Aqil, Tafsir Jalalain, Tafsir Qurtubi, ya, kemudian i'rab, sharab, nahu, amsilati, itu lupa, dilupakan oleh Allah, dihilangkan filenya dari otaknya. Kenapa? Karena ini selalu santri ini membuat hati gurunya kecewa. Dan yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, kullun lisanuh, dia punya lidah ini tidak bisa mengeluarkan hikmah yang baik. Yang ada caci maki, yang ada menghinakan orang, yang ada menjatuhkan, membuli, merendahkan orang. Padahal santri, sumpah, serapah, caci maki yang keluar dari mulutnya, tidak ada kalimat yang hikmah, tidak ada kata-kata mutiara yang keluar. Karena apa? Karena dulunya pernah membuat gurunya sakit hati gurunya. Saya nomor 3, apa yang paling berbahaya? Waftaqara fi akhirih, Allah akan buat hidupnya susah. Makanya santri yang keluar pondok tidak dapat restu, tidak dapat izin guru, coba lihat kehidupannya. Makanya panjenengan, Nina, jangan sampai seperti itu. Kalau memang sudah tidak betah di pesantren,
mungkin kepengen dunia luar, sekolah yang mungkin lebih bebas, maka datang kepada pengasuh, datang kepada keluarga pengasuh, minta izin, minta doa, minta restu, nyoon, minta betul-betul kepada guru. Kalau guru sudah mengatakan aku ridho, ya sudah, aman sudah. Tapi kalau gurunya tidak mengatakan tidak ridho, jangan kau memaksakan diri. Paham Nina? Ingat, mondok tidak cukup sekolah, mondok tidak cukup kitab, mondok tidak cukup hafal Quran, mondok tidak cukup mengetahui ratusan hadis, ribuan hadis. Tetapi mondok, panjenengan harus tahu adab kepada guru. Ini syiar menolong agama Allah. Kalau kepengen sukses, paham nih? Dan kita para ustadz, ini kan ada para ustadz di sini ya. Saya juga mengajar di pesantren, Pak. Ya, bukan hanya sekedar punya pesantren, tapi juga saya mengajar. Kita harus sabar. Sebagai guru, kita harus mampu menjadi pendidik, harus sabar kepada anak-anak. Di sini santri mungkin lebih dari 300 Ustaz. Siswa mungkin lebih dari 300 siswa, 400 siswa, mungkin 1000 siswa, bahkan lebih daripada itu. Juga beda polanya, tingkahnya, karakternya, sifatnya, wataknya. Betul apa tidak? Makanya tugas kita pengajar ini harus sabar Ustaz. Saya dan panjenengan harus sabar. Sabar gimana Beb? Harus paham dengan tingkah laku santri. Ya kan, kadang-kadang ada santri yang slow kelihatannya, padahal liar. Betul? Ada yang pura-pura tawadhu, tapi kurang ajar. Betul? Maka kita harus jeli, harus paham dengan tingkah laku santri. Yang namanya kita orang tua ya harus sabar kepada anak didik kita. Yang namanya murabbi itu mendidik santri dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak hanya, maaf Ustaz, tidak hanya cukup beri makan minum mereka, tapi bagaimana mendidik rohaniah mereka agar betul-betul menjadi santri yang betul-betul tulen, santri sesuai dengan nama filosofinya Sun and Tree. Sun artinya matahari, Tree 3, 1, 2, 3. Matahari yang memiliki 3 cahaya. Cahaya Islam, cahaya iman, dan cahaya ihsan. Makanya kita harus sabar. Kuncinya sabar. Lari, meloncat dari pagar. Betul enggak? Harus sabar. Dan juga melihat tingkah laku dari wali santri juga harus sabar. Kuncinya as-sabru kas-sibri lakin awaqibuhu ahla minal asal. Orang yang sabar itu gak enak seperti makan obat yang pahit. Orang yang sabar itu seperti makan obat yang pahit, makan jadam. Itu Pak Kades, jadam itu apa? Jadam itu obat yang paling pahit kan, walaupun diberi minum air tetap ada melekat di tenggorokan itu. Tapi akhir daripada kesabaran itu lebih manis daripada madu. Makanya kita belajar kepada para kiai-kiai terdahulu, Pak. Kita belajar kepada Syekhona Khalil, kita belajar kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin, kita belajar kepada Mbah Hashim Asy'ari, kita belajar kepada para kiai-kiai yang ada di Pasuruan, Kiai Hamid, ya, kepada Kiai Peniraman yang Kiai Fathul Bari, Sultan Abdurrahman, semua para kiai, para habaib yang terdahulu, mereka memiliki para santri banyak yang berhasil. Kenapa? Karena kesabarannya. Paham Nina? Makanya panjenengan jangan lihat gurunya tidak pernah mukul sampean la bola sampean.
Ya, oh kiai saya nggak pernah mukul saya, udah nyantai aja. Ingat, ya, walaupun kiaimu nggak mukulmu, tapi engkau bertingkah yang aneh-aneh, maka Allah tidak tinggal diam. Allah cabut keberkahan ilmu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan yang terakhir, wattaba'u nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti tuntunan daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita mau melihat jelmaan Al-Quran secara fisik, adalah Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah ditanya, "Fa kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhu?" Bagaimana engkau memperhatikan Nabi Muhammad wahai Aisyah daripada perangainya? Maka Sayyidatuna Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Kalau engkau mau melihat Nabi Muhammad itu, lihatlah Al-Quran. Itulah Nabi Muhammad, seolah-olah seperti Quran yang berjalan Rasulullah. Semua tuntunan, semua sumber kebaikan ada pada diri Nabi Muhammad. Siapapun kita, apapun profesi yang kita lakoni, yang kita laksanakan sekarang ini, semua ada pada Nabi Muhammad. Apa yang tidak ada pada diri Rasulullah? Semuanya lengkap. Nabi Muhammad seorang ulama. Nabi Muhammad seorang pejabat. Nabi Muhammad seorang politikus. Nabi Muhammad seorang pedagang. Nabi Muhammad seorang konglomerat. Nabi Muhammad seorang kaya. Nabi Muhammad apa lagi? Sebutkan. Semua kebaikan, profesi yang kita punya ada pada diri Nabi Muhammad. Maka contoh Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran itu sebagai pedoman kita. Di antara daripada contoh-contoh yang paling baik yang diterbitkan oleh Allah dalam diri Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu adalah penyayang kepada umat. Makanya kita dianjurkan untuk saling hormat menghormati, harga menghargai, tebarkan kebaikan dimanapun. Jangan jadi orang yang congkak, yang sombong. Jangan. Ayo berbuat baik kepada siapapun, baik yang kau kenal atau tidak kau kenal. Tetap bukan tebar pesona, tetapi tetap kau tersenyum kepada orang. Ucapkan salam kalau dia muslim. Kalau dia bukan muslim, cukup kau mengatakan selamat pagi Pak, sehat. Tidak ada salahnya itu mengucapkan seperti itu. Ya kan? Kita contoh Nabi Muhammad. Kan Al-Quran sudah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Kita semua adalah saudara. Maka tidak boleh berpecah belah. Apapun suku kita, apapun status sosial kita, mau kita kaya, miskin, raja, rakyat, pemimpin, anak buah, ya, kita tetap satu kesatuan yang disatukan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaallah barokah. Dari 3 poin tersebut, kita memuliakan Nabi, menolong agama Nabi, mengikuti tuntunan Al-Quran, maka Allah sebut kita wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf kepada keluarga besar Pondok Pesantren, kepada anak-anak pengasuh dan semua keluarga besar. Mohon maaf kami tidak menyebutkan nama, tapi insya Allah nama-nama beliau-beliau ini sudah diketahui dan kita kenal, ya. Dan juga Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan beliau senantiasa selalu di dalam naungan rahmat Allah, dan mudah-mudahan desa ini sesuai dengan namanya, yaitu Desa Sumber Bahagia. Artinya kalau sudah sumber, Pak, berarti orangnya bahagia semua ini, tidak ada orangnya yang merana, betul. Namanya sumber bahagia. Bagus namanya desanya Pak Kades, luar biasa. Ya, mudah-mudahan selalu
melahirkan kebahagiaan demi kebahagiaan, terus kebahagiaan, tidak ada kekecewaan, tidak ada yang merasa galau, yang merasa susah, semuanya bahagia. Tidak ada duit tetap bahagia, tidak ya, tidak ada duit tetap bahagia, punya utang tetap bahagia, suami tak balik ke rumah tetap bahagia, belum nikah tetap bahagia, masih berstatus janda duda tetap bahagia. Harus bahagia terus. Hidup ini harus enjoy. Jangan kau pikirkan sesuatu yang belum terjadi kepadamu. Jangan memikirkan besok, pikirkan yang sekarang. Betul nggak? Besok saya makan apa enggak? Ya, jangan mikirkan besok. Sekarang dulu kau pikirkan, kau bisa makan dah hari ini. Jangan mikirin deh. Biar bahagia. Mudah-mudahan sumber bahagia kita dapatkan selalu sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya pulang ini semuanya bahagia, dapat PC yang banyak, dapat rumah tangga yang mawaddah warahmah wasakinah, dapat hidup yang barokah. Yang jomblo-jomblo ini, pemain hadro ini santri masih. Oh jangan. Pokoknya yang masih jomblo-jomblo baik, jomblo 1, jomblo 2, jomblo tua, mudah-mudahan dapat jodoh. Ya, ya, jangan sampai jomblo terlalu lama, Pak. Ya, nikah. Ya, nikah. Eman. Ya, bentar lagi kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan. Hadanallahu wa iyyakum. Sebelum saya tutup dengan salam, kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana wa barik sahibul ma'had wa sahibul haja wa sahibul niyyah wa ikhwanu waj'al khususan al-marhum, khususan syekhuna ya Allah في أعلى إليين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك والدينا ووالديكم ومشائخنا ومشائخكم واجعلهم يا الله في برزاخهم يا الله الضياء والنور والفسحة والحضور يا رب أنزل رحمته عليهم يا الله في قبورهم يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر